ada satu baki kue tipe N, kemudian disuntikkan ke dalamnya kue tipe P gitu, baik dari arah kiri maupun arah kanan gitu ya. Ini kita lihatnya dari tampak atas seperti ini. Kemudian jadi membentuk seperti ini si kuenya. Filmnya biasa istilahnya wafer nih. Nah, sesudah itu yang P ini itu adalah jadi kutub gate namanya. Ini sebetulnya jadi satu ya. Di sini tuh kutub gate-nya itu jadi satu. Jadi satu dia. Kalau di BJT kan PNP misalnya, P-nya bisa emitter, P satu lagi kolektor. Kalau di sini enggak, dia satu titik antara P yang kanan dengan P yang ini tuh satu titik gitu. Jadi dihubungkan dengan satu konektor. Nih, Ibu ambilnya dari bawah ya gitu. Nah, gitu. Dia tuh satu titik ini, jadi di sebelah sini titik G, ini juga titik G gitu ya. Nah, di sini ada yang tadi baki tipe N gitu. Nah, baki tipe N-nya ini justru walaupun dia satu, tapi dia punya dua kutub tipe, yaitu drain dan source ya. Jadi nanti kalau D-nya itu adalah drain, istilahnya ya. S-nya itu source. Gate, yang satu lagi G itu adalah gate. Gitu. Nah, ini jadi satu titik si gate-nya itu, dia di sini, ini D-nya, ya ini S-nya. Gitu ya. Ini nanti tegangannya di sini VDD. Kita lihat konstruksinya itu, kalau kita lihat ini mau dibulak-balik, nggak masalah. Jadi kalau kalian punya JFET ya, nanti JFET itu kakinya yang mana yang D, yang mana yang S, itu bebas. Tentukan aja salah satu jadi D, maka yang lain jadi S. Tapi yang harus spesifik duluan adalah yang gate. Yang gate mah udah terpisah, biasanya ada tanda simbol di komponennya itu ada satu dot gitu. Nah itu jadi gate-nya. Nah dua lagi itu bisa D bisa S. Tentukan salah satu jadi D, maka yang lain jadi S. Gitu. Seperti itu. Jadi tidak apa namanya tidak spesifik. Oh ini jadi D. Oh ini D, ini S enggak bebas gitu. Nah simbolnya seperti ini, JFET ya. Oke. Simbolnya kayak gini. Ada kanal P, ada kanal M. Jadi yang ini nih, yang tengah-tengah ini disebut dengan kanal. Yang ini karena dia N, maka ini adalah tipenya kanal N. Yang ini ya. Ini kanal N.
Simbolnya berarti yang ini adalah kanal N, yang ini kanal P. Ya, gitu. Ini kanal N, ini kanal P. Mungkin yang sering, nah ini. Ini ada dotnya, ini sebagai get ya biasanya. Nah ini titik ini menandakan dia getnya, ini drain atau source. Yang dua lagi gitu. Nah, sekarang biasing pada JFET ya. Pada JFET itu adalah singkatan dari apa? Ini adalah junction field effect transistor ya. Ini ya. Kita lihat biasing pada JFET. Kayaknya Ibu ambil yang ini kurang jelas gambarnya. Ini aja deh. Nah ini lebih jelas. Jadi gini, ini adalah kanal N ya. Di sini ada tipe P tadi yang sudah didifusikan ke baki kanal N tadi gitu. Nah, anggap salah satu sudah jadi D, yang lain jadi S. Kemudian di sini kita kasih gate, tegangan gate-nya. Nah, antara G dengan S ini dikasih apa ini? Kok kayak gini apa namanya? Forward atau reverse? Ini tuh forward atau reverse. Jadi GS-nya kita kasih apa? GS. Jadi G-nya itu dikasih negatif ya. Ya, untuk yang ini ya. G-nya kita kasih negatif.
Plusnya lebih positif dari G. Maka apa? GS itu dapatnya reverse ya. Ini untuk yang kanal N ya. Itu. Nah, kalau reverse, apa yang terjadi? Maka akan muncul daerah depresi ya. Sehingga muncul daerah depresi. Ya, udah 3 kilo. Kenapa gitu? Ya udah. Tahunnya 1. Sehingga muncul daerah depresi ya. Nah, seperti ini. Nah, semakin besar GS, maksudnya semakin negatif GS ya, depresi di kanal. Nih, kanalnya kanal N ya. Jadi dia muncul daerah depresi. Nah, semakin VGS-nya semakin dinaikkan, depresinya semakin lebar, ya kan? Gitu. Akibatnya apa? Kalau semakin lebar, VGS-nya lama-lama kanalnya nutup. Ini ada arus ide ini di sini. Arus ide ngalir dari D ke S ya. Kalau kalau kita besarkan terus VGS, maka ini akan tertutup. Ya, akan tertutup. Maka saat itu VGS itu disebut dengan pinch off. VGS saat saat kanalnya menutup, ya. Itu disebut tegangan pinch off. Atau kita sebut dengan VP gitu ya. Jadi nanti dia saat kanal menutup persis itu disebut VP. Ini arus ide ya, itu harus dari D ke S ya. Akan lancar kalau VGS-nya, maksudnya jadi si ide-nya ini akan besar kalau berarti VGS-nya kecil, ya kan? Gitu. Jika VGS-nya kecil. Nah, saat VGS sama dengan 0, ide-nya disebut IDSS. Gitu. Jadi nanti kalau kita gambarkan ininya apa?
karakteristiknya. Jadi dia punya karakteristik input ya. Karakteristik transfer namanya. Karakteristik input karakter. Nah dia images. Nah ini dia karakteristik kurva transfer. Kita teman yang ini aja. Tambahin. Nah ini adalah karakteristik transfer seperti ini. Ini di sini adalah saat saat VGS sama dengan 0. Ini untuk kanal N-nya, berarti kalau kanal P berarti arahnya kembalikan. Gitu. Nah ini adalah VP di sini. Di sini VP. Ini adalah IDSS. Jadi IDSS itu kalau VGS-nya 0. Kalau VP kan berarti dia tegangannya kanalnya sudah menutup ID-nya 0 gitu. Jadi arus ketika dia pinch off itu ID-nya sama dengan 0 di sini. Tulis di mana ya? Ini ide udah 0. Kenapa? Karena udah tidak ada lagi, karena tertutup kanalnya ya. Hang. Ya, kenapa dia hang? Tunggu ya, sebentar. Kalau lama gimana nih? Beli save. Itu jadi dia kok gini.
Oh ya, error tadi langsung di itu lagi. Jadi ini karakteristik transfer ya. Kita lihat di sini bahwa arus dari D ke S itu akan besar kalau VGS-nya 0. Jadi ketika tidak ada kanal ya. Nah, begitu VGS-nya kita besarkan, maksudnya kita besarkan secara reverse gitu ya. Kemudian akan menimbulkan tertutupnya kanal oleh daerah depresi dari kutub G dan S gitu ya. Jadi antara antara semikonduktor tipe P dengan tipe N itu muncul daerah depresi sehingga nanti semakin besar VGS maka ID-nya akan semakin kecil gitu. Nah ini karakteristiknya jadi seperti ini. Karakteristik transfer namanya, ini namanya kurva transfer dari GFAP ya, yaitu VGS fungsi dari ID gitu. Ini yang digambarkan adalah kurva transfer tipe tipe N. Kalau tipe P berarti kebalikannya arahnya reverse-nya itu positif gitu. Kalau tipe N reverse-nya kayak gini ya. Seperti ini. Nah, ini di sini ada VP tadi tegangan pinch off yang ini ya. Yang ini IDSS. Jadi IDSS itu akan mencapai IDSS kalau VGS-nya 0. Kemudian ketika VGS sama dengan VP, ID-nya 0 gitu ya. Oh ini kenapa sering ini? Ini. Ya, ini disebut dengan kurva transfer. GV ya. Ya ini kanal N. Ini ternyata setelah diselidiki ini adalah kuadratis hubungannya ya. Jadi VGS itu sama dengan ini. Satu min VGS per VP. Ini adalah IDSS kali 1 kurang VGS. Jadi didekatkan ke kurva kuadratis. Nah ini persamaan Shockley equation. Jadi di dioda ada Shockley equation, di sini pun ada Shockley equation gitu. Nah, seperti itu. Jadi cara pemberian bias pada VGS itu dia main-main dengan kanal tadi. Si VGS-nya kita kasih reverse, kemudian VDS sih standar karena dia dari N ke N ya. Kita kasih yang penting D dengan S-nya nanti ada tegangan. Sehingga menimbulkan arus ID.
Nah, arus ide itu akan mengalir kalau kanalnya masih terbuka. Kalau kanalnya sudah tertutup seperti ini, ya nggak bisa lewat gitu. Ya, seperti itu ini. Sekarang kita lihat berbagai jenis biasing pada GFET. Ya. Salah. Di Selo udah ada ya, kita lihat biasing pada GFET mungkin ini. Oh, kok nggak listrik. Oh ini dia. Sorry. GFET. GFET. Oke, Ibu stop sharing dulu yang ini. Oke, sharingnya kita sharing seluruh entire screen aja. Oh, ada ininya. Nah, ini field effect transistor, BJT, FET-nya nih, FET itu ada GFET, ada MOSFET, metal oxide semiconductor, FET ya. Ini nanti ada yang GFET-nya, ada yang tipe kanal N, ada yang kanal P, kemudian yang depletion mode, ada yang enhancement mode. Ya. Perbedaan GFET dan MOSFET, struktur dan karakteristiknya di sini ada lapisan oksidasi pada MOSFET gitu. Nah, di MOSFET itu di depletion juga bisa negatif, bisa positif. Di MOSFET GS bisa positif gitu. Ini adalah GFET tadi ya, yang kanal N. Nah, ini tadi yang sudah Ibu jelaskan. Sampai dapat kurva karakteristik transfernya ada ya. Ini sih karakteristik input ya, di VDS. Nah ini adalah karakteristik output, sorry, ini adalah karakteristik output. Yang ini tadi kurva transfer ya. Ini karakteristik output, ini kurva transfer. Oh, ini sudah dicoba. GFET kenapa ini yang MOSFET depletion mode seperti ini. Pada prinsipnya sama aja dengan GFET, ya hanya dia ada sedikit positif di sana ya. Kalau di GFET kan harus negatif, harus VGS-nya itu harus negatif. Di depletion mode itu bisa positif gitu, sedikit tapi nggak banyak, sampai 1 volt, nah kayak gini. Ya, untuk depletion mode seperti ini. Ini ada ininya, ada pinch off. Nah ini simbolnya seperti ini. Agak berbeda sedikit dibandingkan simbol GFET. Kalau GFET tidak ada yang tengah ini, ya. Tengahnya juga di kiri kalau GFET. Kalau ini di kanan. Ini enhancement mode. Mana? Ya. Nah, jadi
Ini, kelebihan dari FET itu konsumsi dayanya kecil karena dia bermainnya di efek medan ya. Operasinya tergantung pembawa mayoritasnya yang mana, mudah dibuat dalam bentuk IC dan memerlukan tempat lebih sedikit dalam IC. Karena memang seperti itu konstruksinya. Resistansi input tinggi, noise-nya lebih rendah dibandingkan gitu. Tadi karena efek medan ya. Karena tadi kita main-mainnya kan dengan kanal aja. Jadi bukan dengan pembawa mayoritas yang terlalu berlebihan gitu. Kalau di BJT kan itu yang bermainnya pembawa mayoritasnya gitu. Nah, kalau di FET itu justru pembawa mayoritasnya tidak terlalu bermain, tapi dia main-mainnya tadi dengan eh, apa namanya mempermainkan daerah depresinya itu gitu. Hasil penguatan dan lebar band frekuensinya lebih kecil, crossover-nya lebih kecil juga, jadi lebih bagus ya. Hanya nanti penguatan FET itu kecil. Kalau penguatan BJT kan besar, ini itu kecil gitu. Seperti itu. Nah, kita lihat yang ini, tegangan. Tegangan DC pada GFET ya, biasing nih maksudnya ya. Kalau kemarin kan ada beberapa di waktu di BJT ya. Nah, di sini ini disebut dengan analisa DC ya. Ini kalau kita melakukan ini kita sebut aja analisa DC. Kalau ada buttonnya. Oh, bapak ini ya. Kenapa sih? Jadi kalau double poinnya, biar aja. Nah ini IG sama dengan 0 ampere. Oh iya, ini selalu asumsinya seperti ini. Selalu asumsinya IG sama dengan 0 ampere. Ya, di semua GFET, ya, semua analisa DC pada GFET, IG-nya pasti 0. Tidak ada IG gitu ya. Jadi bukan seperti basis yang di apa namanya? Di BJT ada IB, kalau di sini tidak ada IG, IG-nya selalu 0. Yang ada hanya ID. ID atau IS itu pasti sama besarnya karena dia satu kanal kan. Nah, ini terapkan rumus ini, Shockley equation ya. Input AC diganti tahanan dalam kapasitor open circuit untuk analisa DC ya. Ibu nggak bisa nulis ya di sini. Oh, enable editing. Ini masih bisa nggak? Oh, ya bisa. Ini disebut analisa DC. Jadi penuhi ini IG sama dengan 0. Kenapa IG-nya sama dengan 0? Karena memang tidak ada yang harus yang masuk. Nanti juga dibantu juga dengan resistansi tambahan yang besarnya 1 mega ohm biasanya gitu. Kemudian ID sama dengan IS. Nah, ini kita gunakan Shockley equation untuk menghitung nilai-nilai lain yang dibutuhkan. Cari apa? Oh, di sana, di meja atau input AC diganti tahanan dalam kapasitor open circuit. Oke, nah ini kita masuk dengan fixed bias ya. Kayak di itu aja, seperti di BJT ada fixed bias. Nah, di sini
kita fixkan tegangan VGG-nya sekian. Di sini lihat ini kapasitornya open, ini juga open. Nah, ini IG-nya 0 ya. Jadi IG tidak boleh ada karena tidak ada yang mengalir di sini. Kenapa? Kita kasih negatif. Kita kasih negatif, jadi timbul daerah depresi. Daerah depresi ini menyebabkan IG-nya sama dengan 0 ya. Gitu. Jadi itu udah kita coba lihat yang ini ya. Nah, sekarang tentukan ID dan VDS ya. Diketahui IDSS-nya 10 mA, V pinch off-nya min 8 volt. Yang ini VGG-nya 2 volt. VGG-nya nggak ngaruh, 2 volt, tapi VGS kita tahu jadinya. Dari sini kita bisa membahas lewat berapa ya? Ini VGS itu sama dengan VG kurangi VS. Di sini VS-nya sama langsung terhubung ke ground, berarti VS sama dengan 0 gitu. Ya. VG-nya adalah ini min 2 kurangi 0 berarti sama dengan min 2 volt VGS-nya. Gitu. Kemudian kita akan menghitung apa lagi? IDSS udah, VP udah, ID mungkin ya. Kita menghitung ID, tentukan ID dan VDS. ID-nya kita terapkan apa tadi? Shockley equation. IDSS kali 1 minus VGS per VP kuadrat. IDSS-nya sama dengan diketahui 10 mA. Seperti harus. Jangan terlalu jauh biar bisa ngotretnya, nggak usah pindah-pindah halaman. Mana sih penghapusnya? Min 2 per min 8 seperempat ya, berarti 3 per 4. 3 per 4 dikuadratkan 9 per 16. Ya, 9 per 16 kali 10 mA. Itu mana kalkulator? Aku bisa fokus. 1 kurang seperempat kan 3 per 4 ya kan? 3 per 4 dikuadratkan 9 per 16. 9 per 16 kali 10. 9 dibagi 16. 0,5625 dikali 10
sama dengan 5,625 miliampere. Jadi, kemudian IVDS sekarang. IVDS adalah di sini tuh kalau kita tulis misalnya ya, kalian bisa nulis ya. Nah gitu. Lognya itu adalah VDS-nya nanti. Di sini. Kita bikin persamaan lognya dulu ya. Berarti itu adalah min VDD plus IDRD plus VDS dan sama dengan 0 gitu. Sehingga VDS-nya itu adalah VDD kurang IDRD. Gitu. Tinggal dimasukkan aja ke dalam sini. VDD-nya diketahui plus 16 ya. Kurang ID-nya nggak bisa anda sih. Enam belas kurang koma 75 volt. VDS-nya. Iya. Jadi ID-nya adalah 5,625, VDS-nya 4,75 volt. Ini menggunakan apa namanya? Bukan PSpice ya. Menggunakan PSpice. Hasilnya gimana? Gitu ya, tapi cara ngitungnya seperti tadi. Oke, sekarang kita lihat. Ini pakai self bias namanya ya. Ini istilahnya self bias. Jadi yang kedua tadi kan fixed bias, sekarang ini self bias. Kalau di fixed bias di sini ada tegangan.
Jadi difikskan kalau di sini VGS-nya kita harus tentukan karena tidak difikskan ya. Berarti kita harus menghitung VGS-nya seperti apa. Ya. Ini kayaknya kita harus mengerjakannya agak lebih ribet sedikit. Jadi Ibu nggak akan mengerjakan di sini, tapi kita kerjakan di PowerPoint yang tadi aja ya. Keep, nah, keep. Sekarang kita ambil yang tadi ya. Tadi jadi kita sudah punya yang pertama tadi fixed bias sudah ya. Kita sekarang masuk yang self bias ini. Ini self biasnya kita harus analisis dulu. Nah, di sini kita lihat VG itu terkoneksi dengan ground langsung. Jadi kita lihat VG sama dengan 0 gitu. VS tidak 0. VS-nya tidak 0 sekarang. Jadi di sini tuh kan ini G ya. Ini S. Ini D. Gitu. Nah, VS-nya dia adalah ID kali RS ya. VS-nya sama dengan ID kali RS. Itu yang besarnya RS adalah 1 kilo. Gitu. Dalam hal ini dia sekilo atau boleh juga kita tulis 1000 ID gitu. Kita diminta menentukan ide, idenya juga nggak tahu. VDS-nya ini kita pakai loop lagi kayak tadi ya. VDS-nya adalah kalau kita tulis nih gini kan. Dasar. Maka VDD minus ditambah ID kali IDRD. Ini kan RD nih. Yang ini RS. Ditambah VDS ditambah ID kali RS sama dengan 0 gitu. Maka VDS-nya itu sama dengan VDD dikurangi ID dikali RD tambah RS. Nah, ID-nya juga kita nggak bisa tentukan, belum tahu ID-nya berapa. VDS-nya tergantung dari ID, jadi kita harus menentukan dulu ID-nya gitu ya. Ini kita pakai, nanti kita pakai ini.
Ini, jadi VDS itu beda-beda tergantung dari rangkaiannya gitu ya. Nah sekarang kita tentukan idenya bagaimana? Idenya sama seperti tadi kita terapkan Shockley equation 1 minus VGS per VP kuadrat gitu ya. Itu VS-nya ini adalah 1000 ID. Jadi VGS itu adalah VG kurangi VS, VG-nya adalah 0, jadi dia di sini 0 kurangi VS 1000 ID gitu. Jadi VGS-nya sama dengan min 1000 ID. Ya. Masukin ke sini, si VGS-nya dimasukkan ke sana. Sama dengan IDSS-nya diketahui 8 mA. Ya. 1 kurang min 1000 ID. Tadi masukinnya gini. PP-nya diketahui min 6 kuadrat. Ini sama dengan apa? Sama dengan ID. Jadi ada ID di kiri, ada ID di kanan gitu. Nah, kita kalikan 6 aja ya semua. Kita keluarkan dari kuadrat, maka ini jadi 36 kan? 36. Ini kita kalikan 36 di sini. Dari mana 36? Karena di sini 6 kuadrat gitu. Biar Ibu nggak usah mikir lagi berapa ya. Jadi 36 ide yang ini dia 36 nih kan 36 berarti di sini 8 mili. 1 kurang tambah ya. 1 tambah, kenapa tambah? Karena minus minus plus 36. Ini plus, jadi di sini min 2000 ID. Takutnya kalian pusing, jadi Ibu ulangi lagi aja deh. Nanti Ibu sih bisa neruskan, tapi nanti kalian. Jadi ini kita rapikan dulu aja ya. Berarti ini ID sama dengan 8 mili dikali 1 ya di sininya aja yang jadi plus ya. 1 min 1000 ID per 6 kuadrat gitu. Nah ini kalau dikuadratkan gimana sih kalau A min B kuadrat berarti apa? A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat kan gitu ya. Maka di sini 8 mili dikali A kuadratnya 1 kuadrat kurang 2000 2AB kan 2000 ID per 6 ditambah 1000 kuadrat per 36 ID kuadrat. Nah gitu. Ini jangan lupa ID-nya jangan lupa.
di sini. Baik, kita pindah halaman. Besarkan biar bisa disalin. Idenya delapan mili kali 1 ini dikurangi 8 mili kali 2000 ID per 6 ditambah 8 mili kali 1000 kuadrat ID kuadrat dibagi 36. Tadi Ibu pikir, oh ini kaliin 36 aja. Gitu ya. Oh. Nah ini jadi 36 sama dengan 36 bagi 6 berarti ini 6 kali 8 mili kali 2000 ID tambah 8 mili kali 1000 kuadrat IP kuadrat gitu. Oh ya, ini ada idenya, nggak boleh hilang. Gitu. Pak, 36 kali 8 mili berapa? 288 ya. Itu 240 tambah 48, 288 dikurangi 48 kali 2000. Iya. Ini 2 mili kali 1000. Mili ini 1000-nya hilang. Jadi hanya 6 kali 8, 48 kali 2, 96. Ini tambah ini mili, yang ini cuma 1. Jadi tambah 8000 ID kuadrat. Ini sama dengan 36 ID. Ya udah, sekarang untuk dapat ide kayak gini dibagaimanakan? Kita bikin ya 8000 ID kuadrat min 96 ID min lagi 36 ID dari yang ini ya. Tambah 288 mili. Sama dengan berapa? 0. Jadi kita dapatkan sebuah persamaan kuadrat ya. Nanti ini sama dengan 8000 ID kuadrat kurangi berapa nih? 120 tambah 12, 132 ID ditambah 288 mili sama dengan 0. Dari sini kita bisa dapatkan ID 1 dan ID 2. Ya, kan semua persamaan kuadrat gitu. Kita lihatlah ini. Oke, nah sekarang kita pecahkan ini. Gimana caranya? Pakai rumus ABC gitu ya. Min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Langsung aja pakai rumus ini gitu. Kalau kalian bisa langsung cari, alhamdulillah.
Tapi kalau enggak ya pakai ini aja langsung gitu. ID 1,2-nya kita pakai ini. Min B-nya 132 plus minus akar 132 kuadrat min 4 HC. 4 kali 288 mili kali 3.000. Gitu. Bagi 2 kali 8.000. Gini ya. Akar ini jangan lupa ini mili kali kilo. Nah, ya. 132 kuadrat berapa? 132 kuadrat. 14 salah. 17,424. Untuk yang hasil akarnya 90,59, Bu. 90,59, makasih. Semuanya sudah diakarkan? Ya, sudah, Bu. 90,59. Alhamdulillah, terima kasih. Bagi 16.000. Nah, coba hitung nih, jadi berapa dengan berapa? ID 1 berapa, ID 2 berapa? Jadinya 13,91 miliampere dengan 2,58 miliampere, Bu. 13,91 miliampere dan 58. Ada 2 nilainya ya. Yang mana yang paling tepat nih? Makasih ya, siapa ini tadi menghitungkan? Mana yang paling tepat? Menurut kalian yang mana yang paling tepat? Yang atas atau yang bawah? Bawah, Bu. Yang bawah, betul. Kenapa? Karena untuk ID maksimumnya cuma 8 miliampere. Ya, jadi dia yang ini lebih kecil daripada IDSS ya. Kok ini kan lebih besar dari IDSS. Gak boleh. Yang ini tidak boleh. Nah, yang ngambil yang ini. Oke, makasih. Betul. Jadi ini nilainya segini. 2,58 miliampere. Nah, kita sudah dapatkan berarti ID-nya adalah 2,58 miliampere. Maka VDS-nya kita masukkan ke persamaan yang tadi ya. Nah, ini sama dengan VDD kurangi ID kali RD tambah RS. PDD-nya berapa sih tadi? PDD-nya 20. RD 3,3 kilo dan 1 kilo. Itu ya.
Jadi apa nih? 2,58 kali 4,3. 2,58 dikali 4,3. 11,094 kurang 28,906. Ya udah, berarti kita dapatkan di sini VDS-nya, ID-nya segini, VDS-nya 8,906 volt gitu ya. Oke, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, itu saya Pak. Gimana? Bisa dimengerti. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang kita lihat eh, yang berikutnya. Apa namanya? Nah, ini dia pakai polasi. Nah, sekarang yang terakhir adalah konfigurasi pembagi tegangan. Jadi, hampir sama dengan di BJT, ada voltage divider biasing. Di sini juga ada voltage divider biasing. Ya. Tapi tetap dia harus memenuhi kriteria GFET gitu ya. Ini ada R1, R2. Nah, ini VG. Nah, di sini tidak perlu pemodelan Thevenin ya. Kenapa? Karena di sini IG-nya kan 0. Gitu. Jadi kalau 0 ya udah kayak gitu. Hanya sekarang VG-nya apa ini? VG-nya adalah pembagi tegangan ya. R2 dibagi R1 tambah R2 kali VDD. VS-nya IDRS. Data VGS itu adalah VGD. Oh, ya. Seperti itu. Kayak gitu. Nanti nah dia bikin apa pemodelan Thevenin nggak usah sih kata ibu mah tidak butuh gitu. Nggak ada soalnya. Soalnya di sini ada soalnya. Biasing yang ini udah pakai deep depletion mode. Oke, nah ini nggak perlu, tidak aja kita pakai kayak gini, masukkan ke sini nantinya, lalu ide-nya dimasukkan seperti yang tadi, pakai Shockley equation ya. Ide-nya tetap ini. Jadi masukkan persamaan ini ke sini. Gitu ya. Shockley equation. Udah seperti itu. Sisanya sama, hampir sama dengan yang tadi. Cuman tadi
Nanti di sini agak lebih rumit lagi sedikit dibandingkan yang tadi. Karena di sini bakal ada beberapa nilai ya yang muncul di Shockley equation-nya gitu. Kalau ingin lihat di buku Boylestad ini ada contohnya ya. Jadi tinggal dibaca, tinggal dilihat, sudah diurai juga oleh Boylestad. Kalian tinggal belajar gitu ya. Diambil dari sana aja. Oh, begitu caranya. Tapi memang mungkin ada perhitungan-perhitungan yang suka di-skip. Dianggap kita sudah bisa. Nah, itu mungkin kalian harus ulik sendiri supaya ngerti, oh ini dari mana sih segini, kenapa begini gitu. Nah, itu kalian harus ulik sendiri ya. Seperti itu. Jadi kita sudah lewat tadi, ini adalah self bias, kemudian di sini adalah fixed bias. Nah, yang sekarang ini adalah outreach divider bias ya. Kemudian udah. Nah, ini untuk MOSFET ya. MOSFET depletion. Ya, ini untuk yang depletion. Depletion mode sama ya, IG-nya 0, ID sama dengan IS. Nah, di sini Shockley equation-nya diganti pakai ini. ID sama dengan K dikali VGS min VT kuadrat gitu. Apa K-nya, apa VT-nya? Di sini tidak diuraikan ya. Kita lihat di buku aja, di buku Boylestad ada. Sini mau diuraikan sama aja. Kita ambil sekarang yang pakai buku Boylestad ya. Aduh, bukunya ada nggak ya? Download. Oke, kita cari apa tadi? Civet. Oh, biasing. Tahu juga ya. Analisa DC-nya. Ini yang analisa AC. Modelan AC-nya. Maaf lama. Tadi kita soalnya sudah dari respons frekuensi, jadi harus lewat ini dulu. Ini dia kayaknya. Ya, betul. Ini kita lihat apa tadi ya? Kok ini? Analisa AC. Saya pengen ambil analisa DC. Ini analisa DC nih. Untuk mendapatkan apa yang depletion mode ya.
Oh, deflation mode-nya nggak ada di sini. Ini deflation mode-nya nggak ada. Dia cuman JFET semua. Oke, ini adalah yang tadi ya, voltage divider biasing, ada contohnya. Nah, kan. Kenapa ya? Ntar lagi selesai. Nah, ini tinggal diambil contohnya. Tuh, ada uraiannya. Mau jemput teteh? Bentar lagi selesai. 3 menit lagi. Itu jadi bisa diambil dari sini. Ibu mau cari yang apa tadi? Deflation mode ya. Ada di sini, di mana ya? Deflation mode. Ada. Kok jadi ke sini sih? MOSFET enhancement. MOSFET depression. Nah, ini Ibu mau lihat K-nya. Kalian, nah ini K-nya. Nah, itu adalah ID on ditambah dibagi VGS on. Ini diketahui biasanya ya. ID on dibagi VGS on kurangi VGS threshold ya, gitu K-nya. Jadi kalau tadi di sini, mana tadi? Ini K-nya adalah ID on dibagi VGS on kurangi V threshold gitu. Kok ini. Nah, kuadrat ini nih kuadrat ya. Nah, lihat lagi di bukunya ya. Karena waktunya udah habis, jadi Ibu hentikan sampai di sini. Yang deflation mode. Menurut Ibu, deflation mode ataupun nanti MOSFET enhancement itu hampir sama saja dengan JFET. Jadi cukup menguasai JFET aja. Jadi Ibu tidak akan terlalu dalam ke sini. Nanti minggu depan kita langsung ke analisa AC dari JFET ya. Sudah analisa AC, kemudian kita ke apa ya namanya? Respons frekuensi ya. Respons frekuensi. Oke. Terakhir coba ada pertanyaan nggak? Nanti ini kita ambil dari itu ya. Di sini tidak ada keterangannya, kita ambil dari buku. Mungkin ada pertanyaan, Ibu stop presenting dulu. Yang tadi aja dulu ya, jadi apa yang terakhir yang Ibu bahas tentang Shockley equation. Jadi pertama kita dapat fixed bias itu langsung dapat, kemudian yang pakai self bias itu kita dapatkan persamaan kuadrat, jadi dapat 2 harga. Nah, tadi sudah disimpulkan oleh teman kalian bahwa yang kita ambil itu adalah yang berlaku ya, berlaku patokannya apa? Patokannya tadi kurva karakteristik transfer ya.
Kalau harus lebih kecil dari VP, misalnya VGS-nya. Harus lebih kecil daripada IDSS, ID-nya gitu ya. Tidak melanggar tadi kurva karakteristik transfernya. Seperti itu. Oke. Mungkin ada pertanyaan terakhir. Silahkan on cam.